Halo semua, kembali lagi di Autotune Audio. Hari ini kita bakal kasih tips untuk kalian gimana cara upgrade audio mobil dengan langkah-langkah yang benar. Maka ini cuma sebagai patokan bagi kalian. Kalian bisa ikutin secara urutan atau enggak, tapi kurang lebih yang kita sarankan secara umum itu seperti itu. Yang pertama kalian harus lakukan itu adalah upgrade subwoofer. Kenapa kalian harus upgrade subwoofer terlebih dahulu? Kenapa nggak speaker? Kenapa nggak power? Kenapa nggak langsung USB aja? Karena kalau misalnya kita bilang dengan suara yang paling berbeda jauh itu adalah suara dari yang nggak ada jadi ada. Nah, rata-rata untuk mobil itu mereka nggak punya subwoofer bawaan, kecuali beberapa mobil luxury, tapi itu pun bisa dibilang jarang sekali. Nah, untuk itu kita sarankan untuk upgrade subwoofer dulu. Subwoofer banyak tipe, ada subwoofer aktif dan subwoofer pasif. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau, main pasif atau aktif. Tapi umumnya jika kalian nggak mau makan tempat yang banyak pada mobil kendaraan kalian, jadi kalian bisa pilih subwoofer kolong saja, karena itu sistemnya portable. Subwoofer aktif pun ada yang di bawah, ada di bagasi, tapi itu biasanya makan tempat juga. Kalau untuk di bagasi kita lebih sarankan main pasif aja. Jadi subwoofer yang belum ada power, karena kalau kayak gitu kalian suatu saat mau upgrade itu jauh lebih gampang dibandingkan dengan subwoofer aktif yang di belakang. Yang kedua dan sebenarnya ketiga ini kita bisa bolak-balik ya. Cuman yang kedua itu kita sarankan adalah untuk penggantian head unit atau menggunakan DSP langsung. Kenapa menyarankan menggunakan head unit atau DSP langsung? Karena di AC dari head unit standar itu biasanya tidak begitu bagus. Jadi untuk suara itu nggak bakal optimal kalau kalian dari source awalnya aja udah salah. Jadi kita sarankan untuk kalian menggunakan source yang bagus, yaitu dengan head unit, atau misalnya kita bisa kalian dengan DSP kalau kalian tidak punya mobil yang bisa diganti head unitnya dengan gampang. Ada beberapa mobil yang gampang diganti head unitnya, seperti contohnya Toyota Avanza, Toyota Xenia, Mobilio, dan level setelahnya. Itu bisa expander pun termasuk gampang. Tapi kalau kita ngomong seperti Wuling Almas, Wuling Cortez, dan beberapa head unit lainnya yang sudah on dust dunia, itu biasanya agak susah untuk kita ganti. Nah, dari situ kita bisa menggunakan DSP, atau jika kalian tetap mau kelihatannya OEM look, kalian bisa langsung mengganti dengan menambahkan DSP. Nah, untuk DSP sendiri biasanya harus digunakan dengan tuning yang benar. Kalau untuk head unit biasanya kita sarankan untuk mengganti dengan Pioneer atau Kenwood atau Alpine kalau kalian mau suara. Tapi kalau kalian mau ganti untuk fitur, kalian boleh menggunakan head unit Android. Tapi kalau head unit Android itu biasanya kurang begitu bagus di suara. Perbedaan ada di DAC, Digital Analog Converter. Oke, setelah kita bahas tadi tentang yang kedua untuk head unit dan DSP, sekarang kita ngomong yang ketiga. Ketiga adalah kita langsung ganti speaker dan power amplifier ditambahkan secara bersamaan. Kenapa nggak speaker dulu? Kenapa langsung dengan amplifier? Karena kalau kita ganti dengan speaker aftermarket, biasanya watt yang dibutuhkan itu lebih besar dayanya. Kecuali kalian pada langkah kedua kalian menggunakan DSP yang sudah built-in power lumayan besar, itu kalian sudah bisa langsung menggunakan speaker aftermarket saja tanpa menggunakan external amplifier. Tidak semua DSP itu punya power yang besar. Kebanyakan power built-in itu hanya di sekitar 25-40 watt. Jadi kalau kita mau menyarankan kalian menggunakan DSP aftermarket yang bisa langsung digunakan dengan speaker aftermarket tanpa menggunakan power amplifier lagi, kalian bisa menggunakan contohnya Phenom TVR 4.6 MK3. Itu sudah punya watt yang besar dan kalian sudah bisa main aktif jika kalian mau lebih presisi. Nah, untuk speaker itu sendiri banyak dari pilihan, cuman kita sarankan untuk speaker itu jangan terlalu disayang-sayangkan. Karena untuk speaker yang menggunakan budget yang rendah itu biasanya nggak gitu bagus, bahkan bisa lebih bagus standar dibandingkan speaker aftermarket. Untuk yang kita sarankan ada beberapa merek, contohnya Zevok dan Phenom pun ada. Untuk Infinity pun bagus, Pioneer ada beberapa tipe yang bagus, contohnya tipe TSD, TZ. Nah, sekarang kita ngomong lagi tentang amplifier yang tadi kita bahas. Kenapa amplifier itu penting juga? Karena untuk speaker aftermarket biasanya membutuhkan watt RMS yang lebih besar. Nah, rata-rata itu dibutuhkan di sekitar 50 watt sampai 100 watt. Untuk itu kita sarankan menggunakan power amplifier tambahan. Tapi kenapa bukannya head unit standar itu udah 50 watt ya? Itu ada beberapa yang salah dari pengertian kalian. Karena di head unit itu perhitungannya itu bukan RMS tapi maksimal. Jadi kalau kita menghitung maksimal itu sudah pasti suaranya itu nggak sebesar dengan RMS. Oke, begitu aja informasi yang kita mau sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan lain yang mau kalian tanyakan,
bisa langsung komen di bagian komentar atau langsung WhatsApp ke kita. Untuk informasi kontak kita sudah kita masukkan di deskripsi, dan kalau kalian mau datang berkunjung ke workshop kita pun bisa langsung, kita sudah sediakan alamat di bagian deskripsi juga. Oke, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe.